Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Prasetyo SPD dari SDN 1 Wanasa Balor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Angkatan 5, peserta orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2023. Berikut adalah presentasi laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Baik, saya mulai dari bab 1, pendahuluan. Pertama, latar belakang. Yang melatar belakangi presentasi laporan ini adalah seiring berkembangnya zaman, masalah-masalah semakin beragam khususnya di sekolah. Di sekolah SDN 1 Wanasa Balor terdapat beberapa permasalahan, di antaranya minat baca siswa yang masih rendah, inovasi pembelajaran, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sampah plastik yang semakin hari semakin banyak, dan adanya perundungan. Untuk itu, dengan adanya orientasi P3K ini, diharapkan para pendidik bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan dilaksanakannya rencana aksi nyata. Selanjutnya, tujuan, waktu, dan tempat. Adapun tujuan dalam presentasi orientasi ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menambah atau memperbanyak kosakata. Yang kedua, peserta didik mampu bekerja sama dengan baik melalui kegiatan berkelompok. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami materi dengan baik sehingga dapat menjawab soal dengan tepat. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, mengurangi perundungan antar peserta didik di lingkungan sekolah. Dan yang keenam, menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan dengan membawa tempat makan dan botol minum dari rumah. Kemudian waktu dan tempatnya, orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K tahun 2023 dilaksanakan selama 18 hari pada tanggal 13 sampai 30 November 2023. Kegiatan orientasi P3K dilaksanakan pada sekolah dan tempat masing-masing secara daring, sinkronus, dan asinkronus. Selanjutnya bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Adapun visinya adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Baik, selanjutnya adalah struktur organisasi perangkat daerah. Berikut adalah bagian struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Bisa dilihat dari bagian berikut. Selanjutnya, nilai dan etika OPD. Renstra OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Adapun strategi pembangunan pendidikan adalah terwujudnya mutu pendidikan yang berkualitas untuk semua. Yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, bantuan pendanaan peserta didik. Yang ketiga,
penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan yang keempat, pembangunan sarana prasarana dan kelembagaan. Adapun program unggulan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang pertama, Cirebon bebas buta huruf Al-Quran. Yang kedua, Cirebon bebas biaya pendidikan dan bebas putus sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan keempat, Cirebon berbudaya membaca. Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah melihat dari bagan berikut. Baik, selanjutnya adalah bab 4, mengenai rencana hasil kerja P3K. Adapun kegiatan yang pertama adalah membiasakan bercerita 1 menit. Tujuan kinerja: 1. Melatih kosakata peserta didik. 2. Melatih peserta didik dalam memperlancar berbicara. Yang ketiga, membangun keberanian peserta didik untuk tampil di depan umum. Indikator pencapaian: peserta didik mampu menambah atau memperbanyak kosakata. Peserta didik mampu berbicara di depan kelas dengan percaya diri. Waktu perolehan Januari 2024 sampai 2027. Kegiatan yang kedua, pemanfaatan model pembelajaran TGT atau Team Games Turnamen dalam pembelajaran. Tujuan kinerja: melatih ketepatan peserta didik dalam menjawab soal, melatih kerjasama antar peserta didik, memotivasi peserta didik agar lebih tertarik dan bersemangat dalam menjawab soal. Indikator pencapaian: peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan tepat melalui kegiatan permainan berkelompok. Peserta didik mampu bekerja sama dengan baik melalui kegiatan berkelompok. Waktu perolehan Januari 2024 sampai 2027. Yang ketiga, pemanfaatan Canva sebagai media pembelajaran. Tujuan kinerja: meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran, meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Indikator pencapaian: peserta didik mampu memahami materi dengan baik sehingga dapat menjawab soal dengan tepat. Waktu perolehan Januari 2024 sampai 2027. Selanjutnya kegiatan yang keempat, Cleaning Class Competition. Tujuan kinerja: menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan kelas. Indikator pencapaian: peserta didik mampu bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas sehingga kelas menjadi bersih dan nyaman. Waktu perolehan Desember 2023 sampai Juni 2024. Kegiatan yang kelima, No Bullying. Tujuan kinerja: mengurangi perundungan antar peserta didik di lingkungan sekolah. Indikator pencapaian: peserta didik mampu berkomitmen untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi perundungan di lingkungan sekolah khususnya di dalam kelas. Waktu perolehan Desember 2023 sampai 2027. Kegiatan yang terakhir atau yang keenam adalah program Getampah atau Gerakan Tanpa Sampah. Tujuan kinerja: menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam menjaga kebersihan sekolah dengan membawa tempat makan dan minum dari rumah. Indikator pencapaian: peserta didik mampu bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kelas sehingga kelas menjadi bersih dan nyaman. Waktu perolehan Desember 2023 sampai 2027. Baik, selanjutnya bab 5 penutup. Yang pertama, simpulan. 1. Orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangatlah penting guna meningkatkan kualitas serta mutu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Yang ketiga, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Yang keempat, sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja Kabupaten Cirebon. Selanjutnya yang kedua adalah saran. 1. Setelah mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K. Yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Kabupaten Cirebon. Yang ketiga,
dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai dasar profesional ASN secara kontinu dan menularkannya pada rekan kerja. Dan kelima, mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon masukan, kritikan, serta saran dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan kinerja saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.